Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana sih cara mencari calon yang akan diduplikasi? Mungkin ada karakteristiknya ya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta setiap yang kita rekrut, setiap kita closing harus diduplikasi. Jadi kita perlu lihat orang-orangnya dulu, siapa yang bisa diduplikasi atau tidak. Kalau menurut saya ini yang bisa diduplikasi, yang pertama orangnya supel, kemudian ia mudah bergaul dengan orang lain, kemudian selanjutnya kenalannya banyak, kemudian mau belajar, kemudian mau menerima saran, dan lain-lain lah. Masih banyak, mungkin Bapak Ibu juga bisa atau tahu karakteristik yang lainnya orang-orang yang bisa diduplikasi. Dan pada intinya ia mau sukses dalam bisnis ini. Nah, perbedaan antara menduplikasi dan terduplikasi. Ini dari kata duplikasi. Ini tentunya ada perbedaan antara menduplikasi dan terduplikasi. Kalau menduplikasi, kita setiap hari berjuang mencari seseorang yang akan diduplikasi. Jadi kalau misalnya di bawah jalur kita belum ada orang-orang yang serius menjalankan bisnisnya, nah kita berarti harus terus berjuang mencari orang-orang atau mitra-mitra yang ingin menjalankan bisnis dengan serius yang akan kita duplikasi. Kemudian bantu mereka, bantu yang ingin menjalankan bisnis itu sampai ia bisa mandiri, bantu dari awal sampai akhir. Setelah yang tadi saya utarakan di video sebelumnya, gitu, dibantu dari awal sampai akhir. Kalau misalnya terduplikasi, ini tanpa sengaja atau suatu kebetulan ia bisa mandiri tanpa harus kita susah payah menduplikasi. Itulah yang dinamakan mutiara. Gitu. Jadi kalau kita misalnya bisa menemukan sebuah mutiara, ya itu sebetulnya suatu keberuntungan, suatu kebetulan, atau suatu milik rezeki kita karena kita menemukan mutiara. Dan bagaimana cara menemukan mutiara? Nah, cara menemukannya ya kita harus selalu setiap hari mencari mutiara itu. Gitu. Jadi mutiara tidak akan ditemukan ketika kita hanya berdiam diri saja. Karena mutiara tidak ada di atas ya, tidak ada yang di atas tanah, tapi mutiara semuanya ada di dalam tanah atau di dasar laut lah gitu ya. Itu makanya kita tidak bisa mencari mutiara yang ada di atas laut, pasti tidak ada, pasti di bawah laut. Nah, misalnya ini tahapan menduplikasi. Misalnya ini Bapak Ibu atau bahasa
3i-nya. Ini Anda. Ini Anda. Ini misalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ini ingin sukses dalam bisnis. Misalnya Bapak Ibu menjalankan bisnisnya, kemudian dibantu otomatis oleh upline Bapak Ibu kan. Ini oleh upline Bapak Ibu. Ini dibantu supaya Ibu sukses atau Bapak sukses. Kemudian mendapatkan mitra yang namanya si A. Di jalur B juga misalnya mendapatkan namanya si A. Kemudian di jalur C juga mendapatkan namanya si A. Nah, kalau menduplikasi, otomatis Bapak Ibu sebagai Anda itu harus bisa mencari seseorang yang ingin diduplikasi dan tentunya dibantu dengan upline. Misalnya Bapak Ibu ketika mendapatkan nama si A di jalur ini si A, di jalur ini si A, di jalur ini si A, Bapak Ibu pasti bertanya kan, ini mau nggak menjalankan bisnis? Misalnya mau investasi saja, mau nabung saja. Oke, tidak apa-apa, lanjutkan. Ini mau nggak menjalankan bisnis? Mau. Oke, berarti ini kita tempel, kita bantu supaya jadi Kopassus itu kan, supaya terduplikasi. Ini mau enggak? Ini mau nabung saja. Ya sudah. Berarti selain Bapak Ibu membantu si A yang ingin menjalankan bisnis, Bapak Ibu juga mencari lagi mitra-mitra dengan dibantu upline untuk ditempel di bawah jalur yang ini dan jalur yang ini supaya mendapatkan mutiara tersebut. Misalnya Ibu dapat lagi ini si B karena ini siap bisnis, tinggal Ibu sukseskan. Misalnya Ibu dapat lagi ini di sini, misalnya Ibu dapat lagi si B, Ibu dapat lagi misalnya disimpan di bawah ini si B. Ditanya lagi, siap gak bisnisnya? Mau nabung saja, boleh. Berarti lingkari nabung saja. Ini siap tidak bisnisnya? Oke, siap. Berarti Ibu tinggal bantuin. Ibu cari lagi sambil membantu ini dan ini. Mencari lagi Bapak Ibu. Misalnya dapat lagi Bapak Ibu tempel di sini karena ini kan belum siap bisnis, hanya nabung saja. Tempel lagi di sini misalnya ini si C. Ditanya lagi kan, berarti siap tidak bisnisnya supaya bisa nabung gratis? Oh iya, oke siap, berarti bantu ini. Berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan 3 orang yang siap bisnis. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan 3 orang yang siap bisnis itu, berarti Bapak Ibu langsung terjun melewati si A, si B, langsung terjun bantu si C, langsung terjun ke bawah bantu si C. Ini jalur ini bantu si A, di jalur ini bantu si B.
sukseskan si C, sukseskan si A, sukseskan si B. Setelah seperti ini, Bapak Ibu sudah mendapatkan Kopassus ini, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan lagi yang namanya ini, Bu, bonus referensi. Ini jangan lagi terlalu dikejar. Kalau ada calon mitra Ibu, silakan bercerita supaya bisa menambah jalur bisnis. Tapi kalau tidak ada, Ibu Bapak cukup sukseskan ini dan ini. Ini jangan terlalu dikejar karena hanya buat 3 tahun. Yang kita inginkan itu adalah bonus yang mana, Pak? Bonus yang seumur hidup dan bisa diwariskan. Ini kan yang kita cari, atau yang namanya passive income. Bagaimana caranya kita mendapatkan passive income ini? Nah, kita harus bisa menduplikasi yang ini. Ini Bapak Ibu bantu ya supaya ia bisa sukses seperti Bapak Ibu. Minimal nabung gratis. Kan Bapak Ibu misalnya udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, minimal udah bisa nabung gratis. Ini juga sukseskan, bisa mendapatkan mitra, bisa menikmati bonus referensi, minimal bisa nabung gratis. Si A dibantu oleh Bapak Ibu supaya ia bisa mendapatkan nabung gratis. Dibantu si A supaya closing, dapat lagi misalnya dari si A ini dapat nama si B, dapat lagi di sini nama si C, dapat lagi nama si D, dapat lagi nama si E misalnya, dapat lagi nama si F. Nah, ketika ini bisa nabung gratis, dapat elit misalnya di angka 1 juta, otomatis Bapak Ibu secara omset di jalur yang ini sudah bisa cepat naik posisi. Kemudian misalnya Ibu sukseskan lagi ini si C supaya bisa nabung gratis. Si C ini dapat misalnya si D. Kemudian dapat lagi misalnya si E. Dapat lagi misalnya si F. Dapat lagi misalnya si G. Dapat lagi misalnya namanya si H. Si B oleh Ibu sukseskan supaya bisa nabung gratis sama seperti Ibu Bapak. Misalnya si B dapat namanya si C, dapat namanya si D, dapat namanya si E, dapat namanya si F, dapat namanya misalnya si G. Ini yang namanya menduplikasi. Nah, ketika ini sudah bisa nabung gratis, ini sudah bisa nabung gratis, ini sudah bisa nabung gratis, ini sudah bisa menabung gratis. Ini diupayakan bisa menduplikasi lagi ke bawah dengan tahapan-tahapan seperti yang video di awal. Bisa menduplikasi ke bawah. Nah, yang di jalur ini si C, jalur ini si A, jalur ini si B, otomatis
ia akan makin semangat ketika ia mendapatkan bonus referensi, bahkan misalnya dapat bonus elite misalnya, akan lebih semangat. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu banyak memikirkan lagi bonus referensi atau bonus ngajak, tinggal disukseskan. Kecuali Bapak Ibu belum mendapatkan Kopassus di jalur ini, misalnya belum ada yang siap bisnis, berarti Bapak Ibu mencari lagi orang yang siap bisnis, berarti otomatis akan mendapatkan bonus referensi. Nah, itu yang namanya menduplikasi. Nah, Ibu Bapak berupaya berarti otomatis harus membantu 3 orang ini. Kalau yang menjalankan bisnisnya, misalnya yang siap menjalankan bisnis, disimpan di dalam satu jalur, Bapak Ibu nanti akan membentuk kaki gajah, ke sini makin melebar, ini kecil, ini kecil. Makanya harus bisa diseimbangkan antara tiap jalur. Itu yang namanya menduplikasi. C, A, B diupayakan bisa minimal seperti kita menduplikasi lagi ke bawah. Nah, itu yang namanya menduplikasi. Ternyata ada yang secara tidak sengaja kita mendapatkan mutiara ini terduplikasi. Misalnya seperti ini. Misalnya contohnya misalnya di jalur ini, Bapak Ibu ini tidak tahu menahu, ini juga nih tidak tahu menahu. Ternyata misalnya si F ini tanpa sepengetahuan kita, ia langsung menjalankan bisnisnya dan mendapatkan mitra yang banyak. Misalnya dia mendapatkan si G, mendapatkan si H, si namanya si I, mendapatkan si C, I mendapatkan si K, misalnya. Ini referensinya K, I misalnya. Ini mendapatkan lagi si L, mendapatkan lagi si M, mendapatkan si M misalnya. Tapi tanpa sepengetahuan kita, ia misalnya langsung meminta atau meminta bantuan ke upline yang lebih tinggi dari kita. Misalnya ini misalnya Bapak Ibu, ini upline Bapak Ibu misalnya ini meminta bantuan ke sini, ke upline yang lebih atas, atau misalnya ke sini, ke upline yang lebih atas lagi. Kira-kira Bapak Ibu mau marah tidak ketika si F ini Ibu dilewat, upline Ibu dilewat, tapi langsung meminta bantuan ke sini tanpa sepengetahuan kita, langsung minta bantuan ke atas. Nah, ini kalau menurut saya tidak jadi masalah. Atau misalnya mencari informasi dari tim-tim lain, atau misalnya dari manapun, yang penting asal di jalur kita mau minta bantuan ke siapapun, asal jangan cross lane minta bantuan ke sini misalnya, minta bantuan ke sini. Nah, ini tidak bisa karena cross lane tidak berpengaruh. Tapi misalnya kalau minta bantuan ke jalurnya, atau misalnya si C minta bantuan ke sini, atau misalnya si B minta bantuan ke sini, itu tidak jadi masalah karena satu jalur. Nah, kita tidak tahu nih, ini sangat berkembang dengan minta bantuan ke sini. Kita tidak perlu merasa tidak dihargai, atau tidak perlu merasa kok saya dilewat ya, gitu ya. Itu gak jadi masalah, karena ketika kita dilewat pun
ini sudah menjadi omset kita dalam satu jalur ini. Gitu. Kalau misalnya ibu menekan tetap harus misalnya ke si A, harus ke ibu misalnya, itu kita tidak bisa ya. Karena bagaimanapun ini jalur Bapak Ibu mau minta bantuan ke siapapun, yang penting satu jalur ini akan mengomset ke Bapak Ibu, itu gak jadi masalah. Itu jadi pada intinya kita bukan mencari bonus yang hanya untuk ini 3 tahun ya. Bukan mencari bonus apresiasi, tapi bonus yang seumur hidup, passive income. Ada bonus level, bonus posisi, bonus persistensi ya. Nah, itu yang kita cari Bapak Ibu. Nah, untuk sementara mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.